Di awal film kita akan berkenalan dengan Siti yang saat itu sedang bertanding di babak final kejuaraan taekwondo antar SMA Senganjuk. Bagi Siti, pertandingan hari ini sangat mudah karena Siti merupakan juara bertahan turnamen taekwondo tingkat nasional selama 5 tahun berturut-turut. Namun, sebelum pertandingan dimulai, pelatihnya meminta Siti untuk mengalah karena musuhnya saat ini yang bernama Puan adalah anak dari mantan menteri. Sebagai imbalannya, Siti dijanjikan akan mendapatkan uang dan panci serta 3.900 barang lain dari kantor ayahnya dulu. Dengan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya, akhirnya Puan yang memenangkan pertandingan itu dengan spontan menghina Siti yang ditakdirkan menjadi pecundang miskin. Siti yang mendengar itu seketika tersulut emosinya, ia pun bangkit dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sang pelatih langsung memarahi Siti karena tidak melakukan kesepakatan bahkan bertindak di luar batas. Siti tidak memperdulikannya, ia pergi begitu saja dari sana tanpa mengambil uang yang telah dijanjikan karena dia bertekad tidak akan pernah menerima uang haram. 저런 돈 필요 없어요. 코치님이나 어머니 갖다 드리세요. Di tengah perjalanan pulang, Siti dihadang oleh anak buah Puan dan anak buahnya yang tak terima pada Siti. Dengan sombongnya, ia bertanya kenapa orang miskin seperti dirinya masih berani macam-macam. Siti tetap berusaha sabar dan hanya memperingatkan mereka agar lebih sopan saat berbicara. Ia pun segera pergi dari sana, namun tiba-tiba 좋다. 어쩔 건데? 신년이 그래 알고나 말해. 3 tahun telah berlalu, Siti kini sudah pensiun dari dunia taekwondo. Ia terpaksa berhenti sekolah dan meneruskan hidupnya menjadi driver Shopee Food sekaligus driver anak-anak sekolah. Semua itu ia lakukan demi bisa bertahan hidup dan membiayai pengobatan ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Setiap hari, Siti mengunjungi ibunya di rumah sakit dan hanya bisa menunggu keajaiban karena uang yang ia peroleh belum juga cukup untuk biaya operasi ibunya. Ia terus memutar otak mencari cara agar dapat segera memperoleh kekurangan biaya untuk operasi. Tapi hingga saat ini usahanya belum juga membuahkan hasil. Akhirnya, Siti tersadar dari lamunannya saat melihat sebuah berita di televisi mengenai peristiwa tabrak lari yang diduga dilakukan oleh Sari, cucu dari bos minyak di Priok sekaligus pejabat negara bernama Pak Roni. Kasusnya viral setelah ada yang mengunggah video tabrak lari itu ke YouTube. Namun, karena Sari adalah cucu pejabat, proses penyelidikan kasus itu berjalan sangat lambat. 투약 혐의와 관련해서도 조사조차 받지 않거나 Bersamaan dengan itu, Pak Roni tampak sangat marah kepada seluruh pengacaranya karena mereka tidak mampu menuntaskan persoalan kecil yang menimpa cucu kesayangannya. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk memanggil kembali seorang mantan jaksa kontroversial bernama Jaksa yang terkenal sangat barbar. 이제부터 윤상무가 맡아서 해결할 거니까 니들은 서포트나 잘해. 회장님. Di hadapan Pak Roni, Jaksa menyarankan agar ia segera menjual saham perusahaannya sebelum keadaan semakin memburuk. Terlebih lagi, menurut rumor yang beredar, perusahaan milik Pak Roni akan segera diselidiki terkait kasus pencucian uang. Pak Roni pun mendengarkan dengan saksama setiap saran yang disampaikan oleh Jaksa karena bagi dirinya yang paling penting saat ini adalah masa depan John, cucu kesayangannya. Sementara itu, di tempat lain seorang pemuda bernama Hojong yang ini orangnya atau mulai saat ini akan kita sebut Samidi. Nanti kalian pasti tahu kenapa dia cocok jadi Samidi. Di sana ia terlihat sedang berdiskusi dengan admin YouTuber untuk segera upload video lanjutan kecelakaan Sari ke YouTube. Ia ingin segera melihat Sari masuk ke dalam penjara. Ternyata Samidi ini adalah kakak tirinya Sari. Dia melakukan ini karena cemburu pada kakeknya yang lebih peduli terhadap Sari. Padahal ia juga telah bekerja keras demi keluarga itu meskipun bukan cucu kandung. Samidi tidak peduli meskipun Jaksa dipanggil kembali oleh kakeknya untuk mengurus kasus Sari. Baginya yang terpenting adalah melihat Sari benar-benar masuk ke dalam penjara. Pagi menjelang tidak seperti biasanya. Pagi itu anak-anak yang diantar oleh Siti sangat sibuk memotret dan merekam dirinya saat bekerja. Hal tersebut tentu membuat Siti merasa kesal. Mereka pun bahkan meneriakinya sebagai pembunuh. Siti dibuat bingung oleh perkataan mereka hingga akhirnya ia melihat dari HP salah satu anak yang membuatnya sangat kaget. Ternyata wajahnya sangat mirip dengan wajah Sari. Siti yang masih kaget karena ada orang yang sangat mirip dengannya tiba-tiba dihampiri oleh Jaksa. Tanpa basa-basi, Jaksa mengajak Siti berbicara empat mata mengenai hal penting yang berkaitan dengan kasus cucunya Pak Roni. 네?